Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Widyaningrum dengan NIM 23061111405. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas budaya Melayu dengan dosen pengampu Bapak M. Rizal Mahidin Tambosai, MSI, MH, dengan judul Sastra Lisan dan Tulisan Budaya Melayu. Nah, materi sastra lisan dan tulisan budaya Melayu ini ada beberapa macam, yaitu seperti puisi, pantun, gurindam, cerita rakyat. Tapi yang saya ambil kali ini adalah peribahasa. Peribahasa. Menurut Harir Murti Kridalaksana pada bukunya Kamus Linguistik 1993 mengungkapkan bahwa peribahasa merupakan kalimat atau penggalan kalimat yang bersifat turun-temurun. Sedangkan menurut Lukman Ali pada buku Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua 1995 menyatakan bahwa peribahasa adalah kalimat ringkas yang berisi perbandingan, nasihat, prinsip hidup, dan tingkah laku. Nah, dari dua teori tadi dapat kita simpulkan bahwa peribahasa adalah kalimat yang berisi nasihat, prinsip hidup yang disampaikan turun-temurun dalam suatu masyarakat. Adapun ciri-ciri peribahasa, yaitu yang pertama, susunan kata-kata di dalam peribahasa sudah pasti dan tidak dapat diubah. Lalu yang kedua, kalimat peribahasa biasanya untuk memperindah bahasa atau bahkan menyindir. Yang ketiga, kata-kata dalam peribahasa biasanya teratur, mengesankan, dan mempunyai makna. Yang keempat, didasarkan pada pandangan atau perbandingan teliti terhadap alam sekitar atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Yang kelima, dibentuk dan diciptakan dengan satu ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga melekat di masyarakat secara turun-temurun. Adapun fungsi dari peribahasa, yaitu menurut Jamaris pada tahun 2002, fungsi peribahasa yang paling menonjol adalah untuk menasihati lawan bicara. Nasihat yang diungkapkan dengan ucapan halus akan lebih banyak mendapatkan efek daripada yang berterus terang. Nasihat diungkapkan dengan berterus terang terkadang membuat orang lain mudah tersinggung karena terdengar kasar dan menggurui. Nah, dari pernyataan tadi dapat kita simpulkan bahwa peribahasa merupakan salah satu alternatif untuk menghindari pengungkapan terus terang yang dapat melukai pihak lain. Dengan kata lain, peribahasa berfungsi untuk memperhalus dan memperindah suatu ungkapan karena susunan kata dalam peribahasa terdengar halus dan indah. Pengklasifikasian peribahasa. Peribahasa Indonesia menurut Sojito pada tahun 1992 terbagi menjadi 4, yaitu pepatah, perumpamaan, idiom atau ungkapan, dan pemeo. Baik, saya akan menjelaskan tentang 4 hal itu. Yang pertama, pepatah. Menurut Eko Kasih pada tahun 2004, pepatah merupakan peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran. Nah, contoh-contohnya sebagai berikut. Yang pertama, sepandai-pandai membungkus, yang busuk berbau juga. Yang bermakna, perbuatan buruk meskipun dirahasiakan lama-lama akan ketahuan juga. Lalu, sepala-pala mandi biar basah. Maknanya, dalam mengerjakan suatu pekerjaan hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh hingga tuntas, jangan hanya separuh-separuh. Lalu yang kedua, perumpamaan. Menurut Eko Kasih pada tahun 2004, perumpamaan adalah peribahasa yang berupa perbandingan. Ciri utamanya adalah adanya kata bagai, laksana, seperti, bak, seumpama, umpama, dan lain sebagainya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, bagai menabur benih di atas pasir. Maknanya, menanamkan pengertian atau pengajaran pada orang yang keras hati tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Lalu yang kedua, bak mutiara dalam karang. Maknanya, seorang gadis cantik yang dipingit. Yang ketiga yaitu ada idiom atau ungkapan. Menurut Sojito pada tahun 1992, idiom adalah ungkapan bahasa berupa gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan makna unsur yang membentuknya. Idiom terbentuk dari berbagai macam unsur, seperti yang pertama yaitu ada idiom dengan unsur warna. Contohnya seperti meja hijau yang artinya pengadilan, darah biru yang artinya keturunan bangsawan. Lalu yang kedua, idiom dengan unsur bilangan. Yang pertama contohnya
setengah hati, yang artinya tidak sungguh-sungguh, dan yang kedua, berbadan dua, yang artinya hamil. Lalu unsur yang ketiga adalah indium dengan unsur alam. Contohnya kabar angin, yang artinya gosip. Yang kedua, angin baik, yang artinya harapan yang bagus. Lalu unsur yang keempat yaitu ada unsur hewan. Contohnya kambing hitam, yang artinya orang yang dipersalahkan. Yang kedua, kepala udang, yang artinya bodoh. Unsur yang kelima yaitu dengan unsur tumbuhan. Contohnya seperti bunga desa yang artinya gadis cantik di desa. Lalu naik daun yang artinya terkenal. Lalu ada unsur bagian tubuh. Contohnya seperti tutup mulut atau diam. Panjang tangan yang artinya suka mencuri. Lalu unsur indera. Contohnya seperti pengalaman pahit yang artinya pengalaman yang menyedihkan, dan yang kedua pengalaman manis artinya pengalaman yang menyenangkan. Yang keempat yaitu ada pemeo. Menurut Sojito pada tahun 1992, pemeo adalah sejenis peribahasa yang dijadikan semboyan. Contohnya yaitu seperti sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, yang bermakna ilmu atau harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit pada akhirnya akan menjadi banyak. Lalu contoh yang kedua, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang bermakna dalam menjalin persahabatan sebaiknya selalu berbagi suka dan duka. Berikut adalah beberapa referensi yang saya jadikan untuk pembahasan materi kali ini. Dan ini adalah beberapa dokumentasi saya dalam mencari materi ini di perpustakaan wilayah. Sekian tugas video dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.